Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan upacara tabut atau tablik dan rebukasan di Bangka. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nandra Putri Mantardani, nomor absen 24 dari kelas 9E. Upacara tabut atau tablik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, Husain. Orang Minang pada umumnya menyebutkan kata tablik berasal dari kata tabut, dan orang Pariaman khususnya melafazkan tablik. Ini disebabkan pengaruh dialek Minang di mana konsonan akhir huruf T akan dilafalkan ika atau ik. Menurut beberapa sumber, tablik adalah peti kayu yang dilapisi emas. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tablik atau tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari anyaman bambu yang diberi kertas berwarna. Kemudian diarak pada hari peringatan Hasan dan Husain tanggal 10 Muharram. Sedangkan pengertian tablik di Pariaman sendiri adalah sebuah keranda yang diibaratkan sebagai ungsungan mayat Husain bin Ali yang terbuat dari bambu, kayu rotan yang dihiasi bunga-bunga salapan. Pada bagian bawah tablik terdapat seekor burung garaak berkepala manusia, dan pada bagian atasnya terdapat satu tangkai bunga salapan yang disebut sebagai puncak tablik. Secara harfiah, tablik berarti peti atau keranda yang dihiasi bunga-bungaan dan dekorasi lain yang berwarna-warni, dan kelengkapan lain yang menggambarkan burak, hewan kuda yang berkepala manusia. Secara simbolik, tablik menyimbolkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa terbang jenazah Imam Husain ke langit dengan buruk tersebut sebagai medium yang meninggal secara memuaskan saat terjadi perang di Karbala, Madinah. Tradisi ini bersifat kolosal karena melibatkan banyak orang, mulai dari tahap persiapan pelaksanaan dan tahap akhir pada penyelesaian puncak acara. Keterlibatan kelembagaan maupun pemerintah daerah, masyarakat setempat, juga pihak lain dari luar daerah Pariaman mempunyai andil cukup besar dalam berlangsungnya upacara tablik. Urutan prosesi tablik. 1. Mengambil tanah, tanggal 1 Muharram. Aktivitas pengambilan tanah dilakukan pada petang hari tanggal 1 Muharram. Dilakukan dengan suatu arak-arakan yang dimeriahkan dengan gendang tasa. Mengambil tanah dilaksanakan oleh dua kelompok tablik, yaitu kelompok tablik pasar dan tablik Subarang. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat anak sungai yang berbeda dan berlawanan arah. Pengambilan tanah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan berpakaian jubah putih melambangkan kejujuran Husain. Tanah tersebut diusung ke Daraga sebagai simbol kuburan Husain. 2. Menebang batang pisang. Tanggal 5 Muharram. Menebang batang pisang adalah cerminan dari ketajaman pedang yang digunakan dalam perang menuntut balas atas kematian Husain oleh seorang pria dengan berpakaian silat. Batang pisang ditebang secara sekali pancung. 3. Peristiwa Ma'atam, tanggal 7 Muharram. Prosesi Ma'atam dilaksanakan setelah sholat zuhur oleh orang keluarga penghuni rumah tablik. Secara beriringan, mereka berjalan mengelilingi Daraga sambil membawa peralatan ritual tablik, jari-jari sorban, pedang Husain, dan lain-lain, sambil menangis meratap-ratap. Hal ini sebagai pertanda kesedihan yang dalam atas kematian Husain, sedangkan Daraga adalah hakikat dari kuburan Husain. 4. Ma'arak Panja, tanggal 7 Muharram. Ma'arak Panja merupakan kegiatan membawa tiruan jari-jari tangan Husain yang tercincang untuk diinformasikan kepada khalayak ramai bukti kekejaman Raja Zalim. Peristiwa tersebut dimeriahkan dengan hoyang tablik lenong, yaitu sebuah tablik berukuran kecil yang diletakkan di atas kepala seorang laki-laki sambil diiringin bunyi gendang tasa. 5. Ma'arak Saroban, petang tanggal 8 Muharram. Peristiwa Ma'arak Saroban bertujuan untuk menginformasikan kepada anggota masyarakat akan halnya penutup sekepala Sorbano Husain yang terbunuh dalam perang Karbala. Hampir serupa dengan peristiwa Ma'arak Panja, bahwa kegiatan ini juga diiringi dengan membawa miniatur tablik lenong serta diiringi gemuruh bunyi gendang tasa sambil sorak-sorai. 6. Tablik naik pangkat.
Dini hari tanggal 10 Muharram. Pada dini hari menjelang fajar, di pondok pembuatan tablik mulai disatukan menjadi tablik utuh. Peristiwa ini dinamakan dengan tablik naik pangkat. Selanjutnya, seiring matahari terbit, tablik diusung ke arena jalan ditampilkan dan hoyak sepanjang hari tanggal 10 Muharram. 7. Pesta hoyak tablik. Tanggal 10 Muharram. Sepanjang hari tanggal 10 Muharram mulai pada pukul 9 WIB 2 tablik pasar dan tablik sebarang disuguhkan ke tengah pengunjung pesta hoyak tablik sebagai hakikat peristiwa perang Karbala dalam Islam. Acara hoyak tablik akan berlangsung hingga sore hari. Secara lambat laun tablik diusung menuju pinggir pantai seiring turunnya matahari. 8. Tablik dibuang ke laut. Tanggal 10 Muharram petang. Tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, senja hari akhirnya masing-masing tablik dilemparkan ke laut oleh kedua kelompok anak negeri Pasa dan Subaran di tengah kerumunan para pengunjung yang hanyut oleh rasa haru. Maka selesailah prosesi pesta budaya tablik. Upacara tabot atau tablik. Itu apa contohnya? Gambarnya. Rebukasan di Bangka. Rebukasan adalah upacara tradisional yang diadakan sebagai ritual tolak bala yang dilaksanakan setiap bulan Syafar tahun Hijriah di setiap hari Rabu terakhir oleh masyarakat Bangka. Tepatnya di wilayah Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, termasuk dusun Temberan dan dusun Mudal yang merupakan dusun terletak di tepi pantai. Asal kata rebukasan berasal dari kata rabukasat yang artinya terakhir. Upacara tersebut diadakan bertujuan untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari berbagai bencana. Di hari upacara diadakan, masyarakat berkumpul membaca doa bersama. Dalam setiap pelaksanaan upacara rebukasan, perlengkapan setelah disiapkan 1 hari sebelumnya dengan membawa seperangkat makanan yang ditaruh di atas dulang, ketupat lepas, dan air wafa yang diadakan di tepi pantai atau di ujung batas kampung untuk melakukan ritual tolak bala tersebut. Dalam perkembangannya, upacara dilakukan di masjid, kemudian mereka membuang ketupat lepas yang terurai di tengah laut. Pada awalnya, rebukasan dilaksanakan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga masyarakat dengan kontribusi biaya secara mandiri. Namun, saat ini pemerintah Kabupaten Bangka menjadikan rebukasan sebagai kegiatan tahunan yang menunjang aktivitas pariwisata Kabupaten Bangka sendiri, sehingga itu melibatkan unsur pemerintah setempat dan masuk dalam anggaran pemerintah Kabupaten Bangka. Secara garis besar, ada 2 rangkaian kegiatan budaya yang dilakukan di setiap pelaksanaan upacara rebukasan, yaitu ritual tolak bala dan tradisi nganggung. Selain itu, upacara tersebut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan berupa perlombaan dan hiburan rakyat, misalnya lomba khalifah tahlilan oleh Ibu Majelis Taklim, lomba cerdas cermat agama Islam untuk para pelajar, dan pentas seni budaya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.